Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi. Berjumpa kembali dengan saya Pendeta Mardelianus. Kita akan kembali merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini yang akan menguatkan dan meneguhkan iman percaya kita. Amin saudara. Itulah sebabnya sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu pada pagi hari ini atas anugerah dan kasih setia Tuhan yang tak pernah habis-habisnya dalam hidup kami. Selalu baru setiap pagi Tuhan. Demikian juga pada pagi hari ini kami hendak kembali bersyukur atas kasih-Mu. Bahkan kami hendak melandaskan hidup kami kepada firman-Mu. Berbicaralah kepada kami siap mendengarkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, pagi ini saya memberi topik renungan kita, menanti-nantikan Tuhan. Menanti-nantikan Tuhan. Yang terambil dari Mazmur pasal 130 ayat yang kelima. Mazmur pasal 130 ayatnya yang kelima kita akan baca saudara. Sebentar saya buka dulu. Iya. Kita akan baca bersama-sama. Aku menanti-nantikan Tuhan. Jiwaku menanti-nanti dan aku mengharapkan firman-Nya. Aku menanti-nantikan Tuhan. Ya, ini satu pernyataan, ya, satu statement dari pemazmur yang begitu luar biasa ketika dia berkata, aku menanti-nantikan Tuhan. Ya, jiwaku menanti-nanti dan aku mengharapkan firman-Nya. Nah, pada pagi ini saudara, apakah kita juga mengharapkan firman Tuhan? Apakah kita juga menanti-nantikan Tuhan? Tentu saja kalau saya bertanya demikian maka tentu kita akan menjawab ya. Itulah sebabnya pada pagi hari ini kita memberi waktu kita untuk mendengarkan, menyaksikan ya firman Tuhan lewat renungan pagi seperti yang biasa kita lakukan. Nah, saudara-saudari, menanti-nantikan Tuhan berarti berbicara soal satu waktu yang kita gunakan untuk kita melakukan satu proses penantian. Ya, penantian artinya satu waktu yang harus membutuhkan kesabaran. Kesabaran di dalam mendapatkan apa yang kita nantikan, apa yang kita tunggu. Berarti kita sedang menunggu atau mengharapkan sesuatu terjadi dari penantian kita itu, saudara. Bapak Ibu Saudari yang saya kasihi, memang ada harga yang harus kita bayar ketika kita menantikan sesuatu dari Tuhan. Amen? Ada harga yang harus kita bayar. Ya, menantikan sesuatu dari Tuhan juga itu tidak hanya membutuhkan kesabaran, ketekunan, namun juga membutuhkan kegigihan, saudara. Gigih artinya tidak putus asa. Artinya akan terus menunggu, akan terus berharap, akan terus bersabar. Ya, apapun keadaan yang terjadi, gigih, terus menanti-nantikan Tuhan. Ya, inilah yang diajarkan kepada kita oleh pemazmur melalui firman Tuhan kita bacakan pada pagi hari ini. Ya, satu sikap hidup yang membutuhkan kegigihan. Ya, menanti-nantikan, bahkan jiwa seluruh keberadaannya, jiwanya menanti-nanti, mengharapkan apa yang diharapkan di dalam ayat ini dikatakan mengharapkan firman-Nya. Luar biasa saudara, mengharapkan firman-Nya, mengharapkan kata-kata dari Tuhan, mengharapkan petunjuk nasihat Tuhan. Banyak orang Kristen menyerah di tengah jalan ketika apa yang dinantikan tidak kunjung tiba. Apa yang diharapkan tidak kunjung dinyatakan oleh Tuhan. Karena ketiadaan kesabaran.
Ya, pada akhirnya apa yang mereka dapatkan tidak ada. Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasih, pada pagi hari ini kita tidak boleh menjadi orang-orang yang putus harapan, putus asa di tengah-tengah jalan. Pada saat kita sedang berada di dalam sebuah proses penantian akan jawaban-jawaban Tuhan dalam setiap pergumulan-pergumulan kita. Sekali lagi, di dalam menanti-nantikan tindakan yang Tuhan hendak lakukan dalam hidup kita memang dibutuhkan harga, ada harga yang harus dibayar. Penggiringan kita kepada Tuhan tidak terlepas dari masalah dan pergumulan yang datang silih berganti dalam kehidupan ini. Boleh dikatakan tiada hari tanpa pergumulan bagi setiap kita orang percaya. Amin saudara. Itu adalah sebuah natur kita sebagai orang percaya. Karena kita meyakini bahwa pergumulan, persoalan, tantangan kehidupan itu adalah cara Allah untuk memproses kita. Cara Allah untuk memurnikan kita. Nah, tetapi yang harus kita yakini, seperti apa yang ditulis di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10, saudara. Di sana dikatakan Allah setia. Allah setia. Dan karena itu, Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Luar biasa saudara. Allah setia. Dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Pencobaan boleh datang, tetapi Dia tidak akan membiarkan pencobaan itu melampaui kekuatan kita. Ini perlu kita catat saudara. Ini perlu kita renungkan pada pagi hari ini. Di dalam kita menanti-nantikan Tuhan, iya ada harga yang harus dibayar. Ada pencobaan, ada masalah, ada tantangan, ada persoalan. Namun yang harus kita yakini, Allah tidak akan membiarkan kita melewati setiap tantangan, persoalan, pencobaan itu melampaui kekuatan kita. Jika semua yang terjadi itu melampaui kekuatan kita, maka serta-merta Dia akan datang. Dia akan memberikan jalan keluar sehingga kita bisa menanggungnya. Dia akan memberikan kita pertolongannya dengan caranya yang ajaib. Dia akan menyatakan setiap apa yang menjadi kehendaknya, sehingga ketika kita mengikuti firman-Nya, melakukan dalam hidup kita, maka kita tidak akan tersesat. Kita justru tidak akan jatuh di dalam persoalan-persoalan itu, saudara. Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasih, satu hal yang kita lakukan dalam pergumulan yang kita hadapi, apapun pergumulan yang kita hadapi pada hari-hari ini, saudara, yaitu kita harus tetap sabar. Kita harus tetap sabar dan bertekun untuk menantikan jawaban dari Tuhan. Ya, kita harus sabar dan tekun untuk menantikan jawaban dari Tuhan. Itulah yang harus kita lakukan. Ya, seperti apa yang dicatat di dalam Mazmur pasal 27 ayat 14. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Nantikan Tuhan. Menanti-nantikan Tuhan haruslah menjadi sebuah gaya hidup kita. Harus menjadi sebuah nilai penting dalam hidup kita. Sehingga tiap-tiap kali kita ada di dalam tantangan, pencobaan, persoalan, masalah, nantikanlah Tuhan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Amin saudara. Iya, nantikanlah Tuhan. Sikap menanti-nantikan Tuhan inilah yang harus kita miliki. Sikap menanti-nantikan Tuhan inilah yang berbicara tentang kesabaran dan ketekunan, kegigihan, ya, yang kita perlukan hingga sampai apa yang kita nanti-nantikan membuahkan hasil dan justru kemudian mendatangkan berkat yang luar biasa dalam kehidupan kita. Makanya firman Tuhan berkata, anggaplah sebagai sebuah sukacita ketika engkau jatuh di dalam berbagai-bagai pencobaan.
Mengapa kita menganggap sebagai sebuah sukacita, saudara? Karena saat-saat yang demikian adalah saat-saat kita akan kembali menantikan Tuhan, menguatkan dan meneguhkan hati kita, menantikan Dia, dan kita akan melihat pertolongan demi pertolongannya akan dinyatakan dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi, Yesaya 40 ayat 31 berkata, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, mereka akan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin, saudara. Ketika kita menanti-nantikan Tuhan, itu tidak akan membuat kita putus asa. Itu tidak akan membuat kita kehilangan kesabaran. Justru ketika kita menanti-nantikan Tuhan, kita akan mendapatkan kekuatan baru. Kita akan seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayap. Raja Wali naik terbang ketika ada badai, dia akan semakin tinggi terbang. Ketika ada angin kencang, dia akan semakin tinggi terbang. Semakin banyak tantangan persoalan, dia akan semakin tinggi terbang dengan kekuatan sayapnya. Itulah yang dikatakan, ketika kita menanti-nantikan Tuhan, kita semakin kuat, semakin teguh. Seumpama seorang yang berlari tidak menjadi lesu. Seumpama seorang yang berjalan, apapun berapapun jarak yang harus ditempuh, tidak menjadi lelah. Tetapi sebaliknya akan kita mendapatkan kekuatan yang baru. Kita akan mendapatkan harapan yang baru di dalam Tuhan. Saudara-saudari yang saya kasihi, pergumulan berat yang kita alami hari-hari ini seringkali membuat kita lemah, baik secara roh maupun tubuh. Ya, itu tidak masalah, saudara. Memang karena kita adalah manusia terbatas, membuat kita lemah, menurun, tetapi tidak boleh membuat kita menyerah. Kekuatan yang baru akan Tuhan berikan ketika kita senantiasa menanti-nantikan Dia. Kita mungkin mengalami kelelahan, namun jangan pernah menyerah. Amin, saudara. Adapun kekuatan yang Tuhan berikan itu tak terbatas, saudara. Dan bahkan tak terjangkau oleh pikiran kita. Kalau kita terus menanti-nantikan Dia dengan harapan yang penuh kepadanya. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan atau kita pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita, saudara. Bagi Dialah. Ya. Dia dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan, apa yang kita mampu pikirkan. Saudara, kalau kita menanti-nantikan Tuhan dengan sikap hati yang benar, maka tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang terlalu sulit bagi Tuhan. Dia akan datang dengan pertolongannya. Dia akan datang dengan jalan-jalan keluarnya. Dia akan datang dengan kelegaan. Dia akan datang dengan kekuatan yang tak terbatas. Sekali lagi, secara manusia kita tidak kuat. Kita bisa lemah. Tapi saat kita memandang Tuhan dan berserah penuh kepadanya, kekuatan itu akan muncul dan membuat kita tetap semangat, tetap tekun menanti-nantikan Dia. Kita seumpama burung Raja Wali yang terbang tinggi. Masalah semakin datang, badai angin datang, dia akan semakin terbang tinggi. Dia akan terbang tinggi di atas setiap persoalan-persoalan itu. Penantian akan Tuhan menghasilkan kekuatan bagi kita dalam menghadapi segala permasalahan, persoalan yang terjadi, saudara. Itulah sebabnya pada pagi hari ini, jangan pernah melepaskan harapan kita kepada Tuhan. Amin, saudara. Jangan pernah melepaskan pengharapanmu kepada Tuhan. Arahkan pandanganmu kepada kasih dan setianya. Dia yang akan datang, ya. Seumpama induk burung Raja Wali ketika dia menggoyang bangkitkan sarangnya untuk mengeluarkan anaknya, agar anaknya bisa keluar dan terjun bebas, bukan untuk supaya anaknya jatuh menghempas ke atas permukaan bumi dan kemudian dia mati, bukan untuk tujuan mencelakakan, bukan. Tetapi induk burung Raja Wali
akan serta-merta sebelum anaknya jatuh menyentuh tanah, dia akan datang kemudian membawa anaknya ke atas pundak, ke atas sayapnya, di atas kepakan sayapnya, dan dia akan kembali mengangkat tinggi. Untuk tujuan apa, saudara? Dia hendak melatih anaknya untuk bisa terbang seperti dirinya. Pagi hari ini, ketika kita menanti-nantikan Tuhan, itu seumpama anak burung Raja Wali yang sedang diproses Tuhan. Yang kita perlu lakukan adalah senantiasa percaya, menaruh pengharapan kepada Tuhan. Apapun proses yang Tuhan izinkan kita alami, ikuti prosesnya. Dan Tuhan akan membawa kita semakin teguh, semakin kuat. Seumpama orang yang berlari tidak menjadi lelah, orang yang berjalan tidak menjadi lesu. Saudara-saudara yang saya kasih, pada pagi hari ini, apakah yang menjadi penghalang bagimu? Nantikan Tuhan. Tidak ada yang bisa menghalangi kita untuk menanti-nantikan Dia, sekalipun itu masalah. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini meneguhkan kita, menuntun kita semakin lagi berada di dalam rencana-rencana Tuhan yang hebat bagi kita sepanjang hari ini. Apapun yang kita lakukan, biarlah Tuhan buat berhasil, Tuhan tolong, Tuhan sertai di sepanjang hari ini. Amin, saudara. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita kembali berdoa. Bapa, kami bersyukur pada pagi hari ini. Berkat dan pertolongan-Mu Tuhan, melalui jawaban doa yang jauh lebih banyak dari apa yang kami doakan dan pikirkan. Kami percaya kami akan dapatkan ketika kami terus hidup di dalam menanti-nantikan Tuhan. Menanti-nantikan Tuhan dengan teguh, menaruh iman percaya kepada Tuhan. Tidak tergoyahkan apapun persoalan, rintangan, masalah yang terjadi. Kami mau terus menanti-nantikan Engkau. Karena hanya dengan demikian kami akan terus meningkat di dalam iman kami kepada Tuhan. Kami terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba serahkan setiap umat-Mu dimanapun mereka berada. Apapun persoalan, rintangan, pencobaan yang mereka hadapi hari-hari ini, Tuhan tolong mereka. Biarlah Engkau Allah dengan tangan kanan-Mu yang membawa kemenangan, menuntun mereka, memastikan mereka tiba kepada rencana-rencana Tuhan yang ajaib itu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Berkat Tuhan menyertai kami. Berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus, dan tuntunan daripada Roh Kudus menyertai kehidupan kami di sepanjang hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.